Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Halo Sobat Baku Hantam, Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba-tiba belak-belakan akan adanya lonjakan belanja alat utama sistem persenjataan alias alutsista di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lompatan belanja alutsista ini bukan tanpa soal. Sri Mulyani membeberkan bahwa pengadaan alutsista telah menyebabkan lonjakan utang luar negeri pemerintah. Pasalnya, belanja yang dilakukan oleh Kementerian Prabowo ini dilakukan di luar anggaran yang telah diberikan pemerintah dari APBN negara. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 20,75 miliar dolar ke 25 miliar dolar. Realisasi anggaran fungsi pertahanan secara nominal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6%, yaitu 106,83 triliun pada tahun anggaran 2018 menjadi 125 triliun pada 2021. Anggaran fungsi pertahanan terus dikerek pada tahun 2022 menjadi 133,3 triliun dan lagi-lagi meroket menjadi 134,3 triliun pada tahun 2023. Kementerian Pertahanan tercatat paling banyak membeli pesawat terbang untuk pertahanan militer dalam negeri. Sejak 2019 tercatat sebanyak 250 unit kendaraan tempur udara yang terdiri atas pesawat terbang, jet tempur hingga helikopter telah dibelanjakan oleh pemerintah. Melansir data Flight Global, pemerintah Indonesia diantaranya telah memesan sejumlah unit pesawat seperti jet tempur F-15LX sebanyak 24 unit dari Amerika yang diproduksi oleh Boeing. Meskipun kabar terbarunya kontrak pesawat F-15 ini masih dalam tahap pembahasan, letter of offer dan acceptance oleh pemerintah Wasam. Kalau kalian ada informasi yang lebih lanjut, komen di bawah ya bos. Kemudian kita juga ada 42 Rafale yang kontraknya sudah resmi kemarin, dan beberapa helikopter Crash baru dari Amerika. Pak Putin, mana nih Pak Putin? Pada tahun 2023, pos pertahanan akan melanjutkan belanja prioritas dan strategis dalam rangka mendukung terwujudnya pemenuhan minimum essential force secara bertahap untuk menjamin tegaknya kedaulatan. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa kenaikan anggaran baik dari sisi DIPA maupun pinjaman luar negeri seiring dengan kondisi geopolitik yang terus memanas. Ya, kita tahu di Laut Cina Selatan ada tumpukan kapal-kapal perang di Pasifik, pembangunan koalisi kapal selam nuklir AUKUS di Australia di bagian selatan. Ya, kalau kita cuman pelongo pakai kapal selam bekas, pakai kapal perang bekas Jerman Timur, ditempeleng kita sama Xi Jinping bos, ya kan. Ya, kapal-kapal perang kini perlu dimodernisasi dan menjadi tulang punggung laut Indonesia. Angkatan udara kita juga sudah cukup ketinggalan jika dibandingkan Singapura dan Australia. Jadinya ya lebih baik ngutang apa enggak nih buat modernisasi alutsista kita. Rasa-rasanya 8 miliar dolar untuk pengadaan Rafale ya merupakan ide yang nggak buruk-buruk amat bos, ya kan. Mungkin ada yang kontra pengadaan alutsista, pasti akan protes karena pengadaan Rafale ini diperoleh dari utang luar negeri. Kenapa kita mesti utang? Karena kita tidak punya uang. Belanja senjata ini juga diikuti dengan meningkatnya pinjaman luar negeri dari Kementerian Pertahanan, dan masalah pengadaan alutsista menggunakan utang ini sudah terjadi sejak masa Pak Harto, dan ini akan berlanjut ke pemerintah selanjutnya karena APBN rupiah murni tidak akan sanggup membiayai pengadaan alutsista dalam jumlah besar. Dalam pemenuhan minimum essential force tahap ketiga 2022 hingga 2024, pemerintah mengalokasikan pinjaman luar negeri sebesar 20,7 miliar dolar untuk permajaan alutsista.
Secara fiskal, Indonesia tidak mampu untuk membeli alutsista dalam arti yang canggih, yang mahal seperti pesawat tempur, kapal selam dengan anggaran murni. Makanya alasan menggunakan pinjaman luar negeri disahkan. Tentu pembiayaan alutsista ini ya rawan di markup, rawan di korup-korup, kan kalau nggak diawasi betul, wah, satu ambulan bisa 2 miliar, 3 miliar ya kan. Satu pesawat tempur harganya berapa ratus juta bisa jadi melonjak ya kan. Korupsi koruptor kayak gini yang harus dideportasi ke Pyongyang, Korea Utara ya kan. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai pembahasan tidak ini? Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Pak Jokowi, tolong penasihat militernya. Bukan saya tidak percaya sama TNI. Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? Pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa. Berapa squadron fighters yang kita punya? Peluru kendalinya berapa? Dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik,